sesuatu aturan-aturan baru bagi kita. Nah, seringkali kita tidak berdaya. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Seperti seorang anak kecil hanya mengandalkan orang tuanya, demikian juga kita hanya mengandalkan Tuhan. Kita berharap penuh kepada Tuhan. Apa pergumulanmu? Kita berharap kepada Tuhan. Itu sepertinya nggak mungkin, nggak masuk akal, tidak logika. Tetapi firman Tuhan berkata demikian. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Lakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Itu adalah bukti iman kita kepada Tuhan. Dan kita akan melihat Tuhan akan membela firman-Nya. Tuhan tidak mempermalukan dirinya dengan mengabaikan firman Allah. Apa yang Tuhan sudah canangkan, lalu Tuhan tidak genapi, bahwa Tuhan mempermalukan dirinya sendiri. Tetapi pada waktu Tuhan memberikan firman dan kita lakukan, Tuhan akan katakan ini, aku buktikan bahwa aku tidak pernah meninggalkanmu. Firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Mengandalkan Tuhan, apapun problema saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Amin. Kita perlu iman di akhir zaman ini, saudara. Perlu iman yang lebih lagi dari biasanya. Kita perlu lagi, saudara. Nah, saudara, kita lihat bagian ketiga. Kenapa mesti jadi seperti anak kecil? Mari saudara buka Injil Matius pasal 21. Matius 21. Ayatnya yang ke-15 dan 16. Matius 21 ayat yang ke-15 sampai dengan 16. Saya bacakan buat saudara Matius 21 ayat 15 sampai dengan 16. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Haleluya, saudara. Dari mulut bayi-bayi, ya, yang keluar adalah puji-pujian yang memuliakan Allah. Yang keluar hanya satu penyembahan, saudara. Nah, saudara, bayi, bagaimana bayi bisa memuji Tuhan? Saudara, salah satu mujizat Tuhan yang luar biasa yang dapat kita lihat pada waktu seorang ibu baru melahirkan. Begitu seorang ibu baru melahirkan, lalu bidan apa dokter mengangkat bayi itu, lalu ditepok sedikit, pok, maka terdengarlah jeritan tangis seorang manusia. Itu mujizat, saudara. Nah, jeritan tangis itu berbicara mempermuliakan Allah yang sudah menciptakan dirinya. Menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Menunjukkan bahwa Allah itu dahsyat. Itu dikatakan oleh Yesus. Apakah kamu pernah baca dari mulut bayi-bayi sudah disediakan Tuhan puji-pujian? Kita berpikir, ahli Taurat berpikir secara logika, bagaimana seorang bayi baru lahir bisa memuji Tuhan dan mengatakan Hosana? Tapi Yesus katakan, saudara, ahli Taurat, tahu nggak kalau bayi baru lahir itu dia nangis? Dia lagi bikin apa? Dia sedang memuji Tuhan. Dia sedang memproklamirkan kepada orang-orang yang ada di dekatnya yang melihat dia, lihat Allah yang dahsyat yang menciptakan aku dan sekarang aku bisa bersuara. Amin, saudara. Nah, saudara-saudara, menjadi seperti seorang anak kecil, yaitu keluar satu puji-pujian dan penyembahan. Puji-pujian dan penyembahan tidak jarang, saudara, disertai dengan lelehan air mata. Bukan daging, tetapi roh yang menyembah. Tidak jarang keluar tetesan air mata. Bukan berarti cengeng, bukan berarti sayang diri, bukan. Tetapi satu pujian kepada Tuhan yang luar biasa. Amin. Seringkali kita akan lakukan seperti itu. Atau kita sedang menyembah dan berdoa di rumah, tapi kok bukannya menyembah Tuhan, kok malah mewek, malah nangis. Itulah bukti kita sedang menyembah. Kita sedang memuliakan Tuhan. Tuhan, engkau sungguh baik.
Aku ada sebagaimana aku ada malam ini, sore ini karena kemurahan-Mu. Siapakah diriku? Engkau angkat sedemikian rupa. Itu karena kebaikan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Tidak jarang saudara kita meneteskan air mata. Saudara dengar lagu yang terakhir tadi, saudara. Saudara, bagaimana seringkali kita di dalam kesendirian, tetapi Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan kita kekuatan-kekuatan baru lewat firman Allah. Saudara nggak akan tahu kalau Tuhan beserta dengan saudara, kalau saudara nggak baca firman Tuhan, perkataan Tuhan. Saudara pikir saudara sendiri, tapi pada waktu saudara membaca perkataan Tuhan, maka di situ saudara akan mendengar suara Tuhan. Aku ada bersamaku, anakku. Amin, saudara. Luar biasa. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam kitab Keluaran pasal 2, mulai ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6, saudara, ada satu kisah seorang bayi, ya, seorang bayi yang bernama Musa. Bayi Musa ini adalah bayi yang tidak berdaya. Ya. Waktu dia lahir, dia diancam untuk dibunuh. Ya. Bayi yang tidak berdaya ini tidak ada harapan untuk masa depan. Ya. Saudara, tidak ada lagi yang memperhatikan. Mengalami satu pencobaan, ditaruh di atas sungai Nil. Sungai Nil juga bukan terkenal dengan sungai yang memberikan kesuburan di sekitarnya, tapi terkenal juga dengan sungai yang banyak buayanya, saudara. Jadi seorang bayi yang gak berdaya ada di keranjang yang terapung di sungai Nil. Lahir ada ancaman pembunuh, lalu dilepaskan oleh orang tuanya sendiri, terapung-apung di sungai Nil, saudara. Saudara lihat, ini bayi yang tidak berdaya, luar biasa. Nah, secara rohani, maut pun mengintai dan mengancam anak-anak Tuhan. Tetapi saudara, bayi itu menangis. Kalau saudara baca Keluaran pasal 2 ayat 3 sampai 6, bayi itu menangis, menangis dan menangis dan menangis. Ini berbicara apa? Dia mencoba menarik pertolongan Tuhan di dalam diri dia. Dia belum bisa berpikir secara logika seperti orang dewasa, tapi dia cuma tahu menangis. Dan Allah mendengarkan tangisan bayi ini. Dan Tuhan kerja luar biasa. Seharusnya bayi ini dan orang-orang Israel pada waktu itu takut kepada Firaun. Tetapi justru putri dari Firaun itu yang menyelamatkan bayi yang namanya Musa ini, saudara. Sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin. Justru dia masuk ke mulut harimau, tetapi di situ dia diselamatkan. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan dapat melakukan segala macam cara untuk melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Amin. Hanya dengan tangisan. Haleluya. Yesus katakan, barang siapa tidak jadi seperti anak kecil ini, dia tidak layak masuk kerajaan Allah. Tulus. Tuhan, saya nggak berdaya, Tuhan. Tidak bisa ngomong lagi, mau ngomong apa sama Tuhan. Hana juga melakukan hal yang sama. Tuhan, saya nggak berdaya, nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa lagi mengutarakan kata-kata, tapi hanya air mata. Dan Tuhan menampung air matamu di dalam kirbatnya, saudara. Amen. Tuhan campur tangan. Tuhan campur tangan. Dan saudara melihat apa yang dilakukan. Musa akhirnya menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, saudara. Belas kasihan Tuhan turun. Nah, saat kita menangis, saudara, saat itu kita sedang menarik tangan belas kasihan Tuhan atas hidup kita. Sekali lagi, bukan kita menangis secara daging atau menangis sayang diri. Ada banyak orang katakan, wah, nangis nggak beriman. Nangis nggak beriman. Saudara, itu hanya hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Amin. Hanya Tuhan yang tahu hati kita. Dan Tuhan melihat apa yang keluar dari hati kita, saudara. Ya. Nah, saudara, ini 3 bagian. Bagaimana Yesus katakan harus menjadi seperti seorang anak kecil dan melihat kerajaan Allah. Saudara lihat, kalau hasilnya yang dialami oleh Musa, yaitu belas kasihan Tuhan turun atasnya. Belas kasihan Tuhan pertama untuk menolong kita tepat pada waktunya, menyelesaikan segala masalah kita tepat pada waktunya. Mungkin saudara bilang, aduh, udah kelewatan Tuhan, udah terlanjur. Artinya itu belum waktunya. Belum.
Tepat pada waktunya Tuhan bekerja. Tepat pada waktunya saya mengalami dua